Di suatu hari di pagi yang kelabu, Kamu sudah dengar belum kalau tunjangan insentif guru sudah terbit? Belum tuh, paling-paling juga cuma PHP aja. Buat nyeneng-nyenengin guru. Masa sih, Coba deh kamu pikir, udah berapa lama kabar itu dihembuskan? Sampai saat ini mana realisasinya? Enol. Dan suka nyebelin. Kalau ditanya suka gak mau jawab. Biasanya sih kalau dia diem aja, itu cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa jadi kabar itu PHP, yang kedua kabar itu belum tentu PHP. Jadi kalau dia diem berarti gak jelas dong. Begitu deh. Ya, udah, ayo kita temui dia. Tapi di mana nemuinnya? Emang bener ya, guru mau dapat insentif? Ya, kurang lebih begitu. Semua Pak, semua guru? Ya enggak lah. Insentif mah untuk guru-guru yang sudah terdaftar di Dapodik dan punya NUPTK. Oh, jadi yang nggak punya NUPTK? Nggak bisa. Selain itu juga nggak cuma guru. Nggak semua guru NUPTK dapat. Jadi ya kalau guru yang PNS ya nggak dapat. Guru yang sudah bersertifikat pendidik ya nggak dapat. Jadi guru yang bukan PNS. Guru bukan PNS, belum bersertifikat pendidik. Nah, punya NUPTK. Punya NUPTK. Itu baru bisa dapat insentif. Berarti berapa juta? Nanyanya ini. Ya berapa juta insentifnya? Insentifnya sekarang kalau nggak salah dibayar sekaligus. Hitungannya sih per bulan 300.000. Selama 12 bulan. Nah, 3 juta 900 berapa ya? 300. Oh, 3.600.000. Gitu. Ya kurang lebih gitu, dipotong pajak. Jangan lupa pajak. 3.600.000. Itu kapan? Ya menurut wangsit dari atas. Wangsit. Sebelum Oktober insya Allah udah sekarang ada kabar. Oktober 2021. Iya. Sekarang bulan apa? Sekarang Mei Oktober 2020. Enggak, sebelum November. Sebelum November. Oh, berarti barengan dengan. Ya, kurang lebih. Harudang Pak Guru. Iya, emang harudang ini panas. Harudang. Berarti nggak ada alasan lagi guru ngeluh-ngeluh untuk malas belajar ya. Untuk malas ngajar. Iya, yang swasta gimana yang swasta? Atau swasta mah istilahnya saya banyak juga sih yang gulung tikar. Iya, itu yang TK kan. Yang TK yang PAUD lah terutama. Iya. Yang non formal ya. Ya kalau informal kalau yang formal sih masa iya Bang, masa iya gulung tikar yang formal. Iya. Kan ada yayasannya. Yayasan juga kan kalau yayasannya ini Pak. Kadang-kadang kan yayasan itu nggak semuanya itu biaya operasional itu dari yayasan. Yayasan juga kadang-kadang kan ngandelin dari SPP juga, ngandelin dari jumlah murid juga. Dan sekarang kan ya pandemi begini jumlah murid juga kan berkurang. Ada nggak pada bayaran yayasan juga kan cuma atas nama yayasan doang. Emang yayasan-yayasan yang kayak yang yayasan orang-orang yang donaturnya terus-terusan ya enggak lah. Banyak lah yang ini. Curhat nih ceritanya. Sama. Uang belajar saya juga kurang terus. Pakai bayarin guru. Ya udah pokoknya gini. Insya Allah gitu ya. Ini Bapak di kemarin sih dengar ya. Dengar dari teman yang menangani tunjangan. Nah, itu salah satunya adalah insentif. Nah, insentif ini SK-nya sudah diproses di pusat gitu ya. Tapi belum publis. Kenapa belum publis? Nunggu hasil proses SPM-nya dulu, proses pembayaran. Nah, nanti kalau guru itu dapat insentif, dia dapat atau tidak insentifnya. Nah, dari mana? Biasa. Info GTK gitu loh ya. Pak itu lama itu mah ya insentif terus-terusan ya? Enggak, insentif ini memang 12 bulan hitungannya. Mulai dari bulan Januari 2020 sampai Desember 2020. Tapi 20. Tapi pembayarannya pembayarannya dibayar sekaligus. Iya. Gitu. Oh, jadi cuma sekali dapatnya. Total dari 300.000 per bulan. Itu jadi ya mudah-mudahan sebelum November sudah
rilis ininya SPM-nya. Nah, nanti kalau dia sudah rilis, sudah keluar, sudah ada prosesnya, akan keluar di info GTK. Jadi buka info GTK. Tapi ingat loh ya, yang dapat insentif itu adalah guru yang pertama. Ya, cuma guru nih. Guru. Ya, yang kedua harus punya NUPTK. Yang ketiga harus terdaftar di Dapodik. Itu udah pasti. Ya, tidak ada NUPTK terdaftar di Dapodik tidak diterima. Ya, betul. Ya, Beda terus dengan bantuan itu ya. ya, Pak, itu. terdaftar di Dapodik tidak punya NUPTK juga tidak diterima gitu loh. Nah, NUPTK-nya kapan? NUPTK-nya minimal sudah valid dari tahun 2019 kemarin. Ya, sama dengan itu. Ya, NUPTK-nya nih ya. NUPTK ya. Itu. Jadi nanti baru akan di SK-kan gitu. Nah, kalau sudah SK, sudah SPM keluar di info GTK. Nah, saya nggak bisa login ke info GTK. Kalau nggak bisa login ke info GTK, masuk ke ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Gitu. Nah, dari sana nanti tuh di lembar individu ada di bawah, bagian bawah, buka info GTK, tinggal klik tombolnya. Oh, jadi lewat pintu yang lain ada pintu Iya, GTK. gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa buka info GTK-nya langsung, iya. buka lewat ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Nah, kalau dia nggak tahu user ID-nya, nggak tahu passwordnya, nanya ke operator. Operatornya nggak tahu. Kalau operatornya nggak tahu, nanti minta di reset ke Dinas Pendidikan ke bagian KK Datadik. Oh, gitu. Ya, jadi nggak dipersulit sebenarnya. Ini cuma prosedural. Nah, kalau ternyata sering lupa ya wajar kalau sering repot. Kenapa dilupa-lupain melulu? Iya. Gitu loh. Oh, password saya diganti edit mulu sama operator sekolah. Nggak bisa sekarang mah. Oh, gitu. Karena kan reset password aja langsung ke dinas. Gitu loh. Iya. Oh, dimainin sama dinas. Nah, kalau itu saya kurang tahu deh tuh. Iya. Nah, itu nggak tahu deh kalau harus, kalau misalnya ada dinas kali, yang Pak, nakal. Ya, sanksinya. tapi enggak lah ya, tapi enggak lah. Saya yakin enggak ini, kita jangan selalu suujon lah. Selama ini kita selalu bilang kalau bisa disulit kenapa tidak bisa dipermudah. Salah, bukan begitu. Kalau masih bisa dipersulit kenapa tidak dipersulit begitu, ya. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Nah, itu banyak tuh orang-orang yang ngomong begitu tuh. Ya, istilahnya yang negatif lah. Kalau misalnya bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Nah, yang bagus begitu. Tapi sekarang banyak orang yang suujon. Kenapa dipersulit padahal mudah? Iya, kesannya begitu gitu. Kesannya tuh cuma ada yang mempersulit gitu. Enggak semua lah orang begitu. Jadi jangan selalu komentar negatif terus. Kalau kita selalu bersuujon negatif terhadap orang lain, hasilnya juga jadi negatif terus ke kita. Itu omongannya jangan ini. Jangan selalu suujon sama Bapak, ya. Enggak, Pak. Bapak keluar itu ya begitu dah. Udah di luar mah Bapak mah emang mata saya ikutan keluar. Udah. Oke ya, jadi gitu. Jadi dilihat aja nanti di info GTK. Bagaimana buka info GTK-nya? Ini begini nih, buka info GTK-nya tuh ya. Oke, ntar. Nah, ini kan lembar info GTK. Nah, di lembar info GTK ini ya kita login. Buka ini loginnya. Ya. Kalau user passwordnya lupa ya nanti lewat PK Datadik tadi ya. Ini Bapak contohin dulu satu lah ya. Ini jangan dicontoh, Bapak masih pakai NUPTK bukanya karena kalau Bapak masih memang ada aksesnya. Kalau yang lain tidak bisa pakai NUPTK ya, tapi pakai user ID dan password yang sudah dibuatkan. Dulu pernah dibuatkan. Dan ingat jangan lupa-lupain tuh password user ID-nya. Siap. Ya. Ya. Nanti kalau dia sudah ada, nah kayak gini, ini data orang kita nggak usah lihat, ya. Nah ini, nanti di bawah sini nih, ada nih keterangannya, ya. Itu loh. Ini contoh ya, ini belum tentu dapat loh ya. Untuk yang insentif itu yang 300 itu nomor rekeningnya sama dari pusat. Iya, nanti ini datangnya dari rekeningnya. Kalau dia sebelumnya pernah dapat, maka dia akan menggunakan nomor rekening yang mungkin sama dengan yang rekening kemarin. Yang bantuan itu Dapat gitu dapat. ya. Oh, iya. Kalau ternyata memang belum pernah dapat, maka rekeningnya pasti baru. Nah, lalu apa yang harus dibawa? Gak jauh beda dengan yang SBU, BSU. Ya, jadi bawa KK, KTP
sama ringan. penugasan. Penugasan ke Sama sekolah. lembar info GTK-nya. Info GTK, Udah itu aja, satu SPTJM lagi. nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada Oh, iya. SPTJM ya. Surat keterangan aja dari kepala sekolahnya. Nah, di sini juga kan nggak jadi STT. Iya, makanya ini kan nggak disiapin juga gitu ya. Itu nggak pakai SPTJM. Tapi keterangan aktif mengajar harus dibuatkan oleh kepala sekolah. Ya, biar di banknya bisa diverifikasi. Bawa ke sana. Kemana? Bawa ke bank saja dulu gitu untuk menerima buku rekeningnya. Oh, dia mah ada buku rekening ya? Iya, ya itu juga BSU juga sebenarnya ada buku rekening juga. Cuma ya pokoknya nggak tahu lah nanti itu prosedur di bank lah. bank, ya. Itu di prosedur di bank ya. Itu aja, nggak ribet gitu. Jadi cek di info GTK. Jadi nggak usah kemana-mana dulu, nggak usah seujuan dulu gitu loh. Nggak usah macam-macam, pokoknya cek di info GTK. Kalau di info GTK-nya ada berarti dia ada gitu loh. Kalau di info GTK-nya tidak ada, ya berarti memang mungkin belum dapat, gitu ya. Gitu. Jadi kalau dapat, ya ada di info GTK. Kalau tidak ada di info GTK, mungkin dia belum dapat. Gitu. Iya. Oh, berarti benar ya, insentif 300.000 dibayarkannya sekaligus sebelum Mudah-mudahan mudah-mudahan November. November. Ya. Berarti berarti berbarengan bisa tuh dengan Bisa jadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya gigit jari. Nah. Karena nggak dapat tuh. Yang sudah bersertifikat pendidik nggak dapat. Udah cair belum ya sertifikat saya? Bucek bukan info GTK ya. Info GTK harus dicek oleh gurunya masing-masing. Belajar mandiri, biasakan makan mandi sendiri, buka info GTK sendiri. Iya Pak, siap. Saya juga suka buka. Tapi kalau lagi ada pas mau cair aja. Nah itu dia jeleknya. Nggak boleh begitu. Lagi kan kalau dibuka-buka tiap hari juga sama aja informasinya. Iya, minimal pada saat ada perbaikan data dicek info GTK-nya. Ya, data sekolah dicek, referensi dicek. Jangan-jangan nama sekolahnya beda. Ntar TK Pijar Bangsa ada yang di Papua gimana coba? Nah. Adanya di Cina biar sekalian main film Mandarin. Jadi kurang lebih begitu ya. Oke, ya, saya akan berarti saya boleh nih ngasih tahu ke guru ya. Iya silakan. Ini Silakan. soalnya kabar gembira itu Pak harus dikasih tahu. Iya benar. Oke, udah. Oke. Sip. Ya. Udah lah, saya mau makan dulu Pak, udah siang. Iya, sah. Makan. Oke. Dah makan dulu.